Halo guys, welcome back to my channel Derbukian Games. Jadi video kali ini gue akan mereview light novel lagi. Light novel yang baru dari Phoenix Gramedia. Dan ya, ini dia light novelnya, The Rising of the Shield Hero, karya Aneko Yusagi. Tapi sebelum gue mulai reviewnya, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya supaya kalian semua gak ketinggalan video-video gue berikutnya. Oke, jadi kita mulai dari covernya aja ya. Di sini judulnya The Rising of the Shield Hero. Di sini ada dalam bahasa Jepang Tateno Yusa no Nariagari kalau tidak salah. Dan yang menarik adalah Phoenix Gramedia tidak mentranslate ke bahasa Indonesia seperti Danmachi ataupun yang dimanjakan tetanggaku seperti malaikat itu. Tapi ini pakai versi bahasa Inggrisnya. Dan di sini kita ada 3 karakter di sini. Ada Naofumi, Raphtalia dan juga Mine. Dan 3 karakter ini benar-benar penting ya di dalam ceritanya nanti. Ini masih volume 1. Terus untuk spine-nya begini, didominasi warna biru. Ada gambar Naofuminya. Blurb-nya begini. Blurb-nya seperti ini. Harganya 115.000, ratingnya 15+. Ini masih aman lah untuk remaja. Jadi buat kalian yang suka dengan masih remaja pengen baca novel ini masih aman. Dan untuk untuk cover sendiri itu warna biru begini ya guys, warna biru bener-bener oke lah. Beda dengan novel Phoenix pada umumnya. Setahu gue yang beda itu cuman Eminence, Overlord, sisanya sama putih semua. Ini warna biru. Oke, dan gue lebih suka warna biru ini. Ada judulnya, nomor 1 dan pengarangnya. Kita review cepet aja untuk bagian ininya. Dan gue jujur berulang kali gue selalu bilang gue tuh sebenarnya nggak suka sama buku-buku bersampul karena ribet lagi buat masangnya. Apalagi kalau gue lagi nge-review begini nih. Aduh. Review begini. Sembari itu kalian udah baca belum novelnya? Atau udah nonton seriesnya? Kalau udah boleh kolom tulis komentar ya pendapat kalian gimana mengenai series yang satu ini. Buat yang mau nonton versi legalnya itu ada di Netflix ya guys. Udah 3 season. Oke, kemudian kita langsung masuk ke dalam ininya ya. Halaman warnanya di sini ada The Rising of the Hero, tulisan judulnya, dan ada Raphtalia-nya. Terus di sini kita dikenalkan oleh beberapa karakter, banyak karakternya di sini. Ada Itsuki, Ren Amaki, Motoyasu, terus ada si Mine, Naofumi, dan Raphtalia. Sini juga ada lagi ilustrasi satu, menarik sekali ya kan guys ya. Dan yang terakhir di sini ada bab-babnya. Babnya ada 23 gitu. Cukup tebal untuk untuk ukuran light novel. Total babnya sendiri itu kalau nggak salah ada 300 berapa tuh. Di belakang kita juga dikasih ilustrasi karakter lagi, which is good ini menurut gua. Ini ada sekitaran halaman 358, hampir dikit lagi 400 ya guys, 50 halaman lagi. Ini cukup tebal. Terus ini tentang apa sih bang ceritanya? Ini ceritanya tentang Naofumi yang dipanggil ke isekai ketika dia sedang membaca buku di kampusnya. Tiba-tiba dia sudah dipanggil ke isekai bersama dengan ketiga orang Jepang lainnya yang ternyata itu melambangkan 4 satria legendaris. Ada satria pedang, satria panah, satria tombak, dan perisai gitu. Dan ternyata Naofumi dikhianati oleh salah satu partinya yang bernama Mine, yang ini nih. Dan dari situlah Naofumi ingin mencoba membereskan masalah yang ada dalam dunia tersebut supaya bisa kembali pulang ke dunianya. Masalahnya apa? Karena dunia isekai tersebut sedang diserang oleh gelombang malapetaka, dan yang bisa mengalahkan gelombang itu adalah 4 jagoan tadi gitu. Sesimpel itu aja premisnya. Tapi ketika gue baca, gue sangat menikmati petualangan Naofumi dan
bagaimana rasanya Naofumi dikhianati, dimana ceritanya ini menggunakan sudut pandang pertama Naofumi ya. Jadi kita bisa merasakan sekali bagaimana strugglingnya Naofumi ketika dikhianati oleh karakter yang bernama Main tersebut. Begitu. Tuh, aku datang ke perpustakaan, dia menggunakan sudut pandang pertama untuk cerita dari novel ini. Dan hal yang gue suka adalah ceritanya bagus dengan tema-tema pembalas dendam, dan juga ada pengkhianatan yang kalau kalian yang udah baca atau mungkin nonton animenya, dimana akhirnya sangat memuaskan ya guys, sangat memuaskan. Bagaimana endingnya Main mendapat batunya. Tapi di novel ini kita ke cover sampai season 1 episode 5 atau 6 lah gitu. Jadi season 1 itu nge-cover volume 1 dan 2 kalau nggak salah. Harusnya gitu. Dan ada satu lagi ilustrasi yang gue suka di novel ini tuh. Ini impactnya berasa banget. Ini sedikit spoiler ya. Raphtalia memeluk si Naofumi. Itu nanti ada ceritanya sendiri kenapa Naofumi bisa dipeluk sama Raphtalia, terus jadi ilustrasi begini. Itu menurut gue bagus sih. Gue sangat suka sekali pas di bagian situ gitu. Ya paling kalau untuk gue gak sukanya, gue agak sedikit boring ya, karena ketika nanti si Naofuminya itu sempat memutuskan menjadi pedagang ya, jadi pedagang, dan Naofumi tiba-tiba punya kemampuan bisa meracik obat dan lain-lain. Sebenarnya itu menurut gua agak kurang penting ya. Mungkin supaya nunjukin skill perisainya atau gimana, tapi gue pribadi sih kurang suka ya. Nanti baru akhirnya Naofumi mendapat skill baru setelah mengalahkan Denjin gitu, untuk menyerang, karena itu sebenarnya penting gak penting ya, Naofumi MC-nya bisa ngeracik obat gitu-gitu melalui kemampuan perisainya, agak disayangkan. Itu sih yang paling gue gak suka. Sekali lagi ini spoiler, jadi hati-hati. Dan itu aja. Mau bagaimanapun gue tetap suka sama novel ini, dan gue bisa bilang ini adalah novel yang gue suka di bulan kemarin gitu kan. Dan buat kalian yang pengen beli novel, silahkan disikat aja, karena udah ada di toko buku dan e-commerce kesayangan kalian. Oke, segitu aja dulu video dari gua mengenai The Rising of the Shield Hero. Jika kalian suka, bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian mengenai novel yang satu ini, atau yang udah nonton animenya bisa ditulis juga, kita diskusi bareng-bareng. So, see you on the next video. Bye bye.